itu terkait juga dengan sakramen pengakuan dosa. Dan tugas yang sama mengikat dan melepas juga diberikan kepada para rasul yang lain. Kalau kita cek di dalam Matius 18 ayat 18. Oke. Karena saya pernah bahas bagian-bagian ini, maka kita lebih kepada melihat dasar-dasarnya ya Bapak Ibu ya. Tentu ini juga ada dalam KHK, yaitu Kitab Hukum Kanonik, ada juga di dalam KGK, ya, Katekismus Gereja Katolik. Saya biasanya, kalau yang saya tanggapi adalah orang yang non-Katolik, biasanya saya ambil ayat-ayat yang dikutip di KGK. Ya, tujuannya adalah pasti mereka akan mengatakan kalau saya pakai KGK, itu kan ajaran Katolik. KHK itu kan ajaran Katolik. Secara tidak sadar, yang saya sampaikan ini juga dari KGK, hanya saja memakai ayat kitab suci. Oke? Maka saya sangat berhati-hati juga untuk menyampaikannya supaya tidak salah. Oke? Kita harus senapas dengan magisterium gereja. Oke. Tugas yang sama juga diberikan kepada rasul yang lain atau kepada para penerus mereka yang kemudian kita kenal sebagai uskup. Di sini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Ini konteksnya adalah Yesus sedang berbicara kepada para muridnya, para rasul pada umumnya. Dan dia memberikan tugas yang sama yang kita kenal nanti juga para uskup dan kemudian selanjutnya diberikan kepada para imam, yaitu kuasa mengikat dan melepas, terutama terkait dengan sakramen pengakuan dosa atau yang lazim disebut sakramen tobat. Ya. Oke. Apa tugas yang tidak diberikan kepada para rasul yang lain? Yang membedakan Petrus dengan mereka, yaitu kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Oke? Oke, otoritas. Oke? Nah, sekarang kita lihat kepemimpinan bagaimana Rasul Tuhan Yesus ya memberikan tugas penggembalaan kepada Rasul Petrus. Kalau kita cek di dalam Yohanes 21. Oke, 21 ayat 15 sampai 18 biasanya Bapak Ibu ya, atau 21 ya. Nah, kita lihat setelah Kristus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus, kemudian diberikan tugas penggembalaan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, meskipun ini tadi saya sudah beritahu bahwa ini sudah sering dibahas, bahkan ada beberapa video di channel saya itu membahas kepemimpinan Rasul Petrus yang kemudian dilanjutkan oleh para paus hingga saat ini. Tetapi ini mungkin untuk mereview saja, untuk kemudian mengingatkan kita kembali. Oke? Di bagian ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Kristus memberi tugas kepada Petrus. Saya bacakan kepada kita sampai nanti nubuat tentang kematian Rasul Petrus di sini ya. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bagaimana Rasul Petrus akan wafat. Kita baca. Sesudah sarapan, oke saya baca pelan-pelan ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, kita lanjut. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus kepada Yesus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebanyak 3 kali, Yesus memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Dan di dalam tafsir Bapak Ibu, menggembalakan di sini, bahkan di dalam tafsir dikatakan, ini memberikan makanan Bapak Ibu. Memberi makanan kepada domba-domba. Ya. Bahasa lain adalah memberi pengajaran yang lurus, yang benar kepada domba-domba. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah tugas itu diberikan, bahkan Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bagaimana Rasul Petrus akan wafat di masa tuanya, di masa umurnya sudah lanjut, sudah tua. Dan kita ingat sejarah bagaimana Rasul Petrus wafat dengan disalibkan terbalik oleh Kaisar Nero pada tahun 67 di Roma. Nah, kita baca nubuat dari Tuhan Yesus tentang kematian Petrus. Ayat 18, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oke, Bapak Ibu, berarti Petrus dipilih untuk menggembalakan domba-domba. Sekarang pertanyaannya, kalau nanti Petrus ini wafat, apakah berhenti penggembalaan itu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, karena apa? Karena akan dipilih pengganti-penggantinya. Ya. Oke. Rasul Petrus sendiri bersama Rasul Paulus itu wafat di tempat yang sama, yaitu di Roma. Yang satu kepalanya dipenggal, yang satu disalib terbalik. Nah, sebelum kematian mereka, Bapak Ibu, mereka ada memilih penerus mereka atau mempersiapkan penerus dari mereka. Bisa dikatakan setelah kepemimpinan mereka, mereka sudah mempersiapkan pengganti-pengganti. Misalnya pengganti Rasul Petrus, dia sebelum itu sudah mempersiapkan yang bernama Linus. Dan nanti ketika Linus wafat, dia juga sudah mempersiapkan yang lain lagi. Misalnya Kletus atau anak Kletus. Anak Kletus juga sudah mempersiapkan penerusnya, yaitu Clemens dari Roma. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa gereja yang didirikan Kristus itu memang dinubuatkan bertahan dan disertai sampai akhir zaman. Dan tidak dikuasai oleh alam maut. Maka pemimpin-pemimpin itu mempersiapkan. Ya seperti layaknya sekarang ini Bapak Ibu.
ketika Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2013, karena umurnya sudah tua, ya sudah tua dan tidak lagi secara maksimal bisa menjalankan tugas, maka dia mengundurkan diri. Meskipun di Indonesia beritanya berbeda. Katanya dia mengundurkan diri karena mualaf. Itu sangat memalukan loh Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang membuat video itu sekarang melihat Paus Benediktus wafat dalam keadaan Katolik. Itu sangat memalukan itu. Nah, ketika Paus Benediktus mengundurkan diri, apakah tidak ada penerus lagi? Berhenti begitu saja? Tidak. Kan ada uskup-uskup yang akan dipilih sebagai pengganti kembali. Seperti yang terjadi ketika Paus Benediktus mengundurkan diri lalu dipilih kembali yang menjadi penerus. Siapa? Paus Fransiskus. Begitu selanjutnya Bapak Ibu. Tadi saya sudah sebutkan urutan beberapa ya. Setelah Rasul Petrus wafat, dilanjutkan oleh Linus. Yang bernama Linus ini bahkan juga disinggung di dalam kitab suci. Nanti saya tunjukkan. Dilanjutkan oleh Linus. Linus wafat, dilanjutkan oleh Anakletus. Anakletus wafat, dilanjutkan oleh Clemens dari Roma. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai hari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan kepemimpinan Paus itu tidak benar, Paus itu bukan pemimpin umat Kristiani, pertanyaan kritisnya adalah yang Anda maksud itu Kristiani yang mana? Doketisme kah? Gnostisisme kah? Bidat Nestorian kah? Arianisme kah? Atau ajaran yang baru Anda buat saat ini? Itu sangat lucu sekali. Kalau Anda mau mengatakan bukan pemimpin gereja Anda, itu benar. Bahkan sejak abad ke-16, gereja-gereja yang di luar kekatolikan juga tidak pernah mengaku bahwa pemimpin gerejanya adalah paus.